Yves. Farsha, bener hero-hero high ground untuk play. Tapi selain itu aku juga mau nyebut ke arah Brusco sih. Oke. Brusco yang mungkin sekarang udah mulai bisa mendapatkan chemistry-nya juga dengan pemain-pemain Arakio. Jadi menurut aku Arakio sekarang mungkin mereka harus mempertahankan gimana posisi dan bahkan tempo permainan yang didapatkan oleh Arakio sejauh ini. Ini Cloud langsung gak sih? Ya ada Cloud kalau memang mau diambil dulu sekarang. Karena biasanya kan kemarin bandnya Cloud ya kalau mau ketemu Arakio nih. Betul. Iya. Dan sekarang dilepaskan buat Iya. Cloudnya, lebih memilih prefer untuk Kalau Bani nge-ban Kitty yang Nathan. main, Cloud bebas. Hmm. Tapi kalau Scalar yang main, biasanya gak ada tuh Cloud. Semahal itu sih biasa Iya. juga. Oh, Chip. Sip. Salah satu hero yang bisa teleport juga. Yep. Kali ini terpilih bagi RRQ. Iya. Y-Walk yang sudah mendapatkan buff 40 second ke 20 second. Menjadi salah satu kunci untuk bisa melakukan setupan sebenarnya untuk membuka shortcut ke area belakang dari defensif lawan. Dan kali ini karena memang sempat menutup ke arah Lui dan juga KJ. Ini dua slot yang menurut aku cukup mahal sih sebenarnya kalau ketemu sama Rebellion ya. Iya. Karena gimana pun dua hero ini harus di-ban, ya kan? Sehingga membuka banyak potensi hero-hero lain yang terlepas. Iya, dan seperti Faramis. Paru ada Faramis. Masih ada Valentina. Wow, langsung ya. is to trick. Sebelah mau ngamanin Valentina langsung gak kira-kira Teci Mama? Nah ini dia, menurut aku sih kalau bisa diamankan, bisa aja diamankan. Tapi kalau ngomongin masalah hero-nya, Clay ini cukup banyak ya. Yang Betul. seperti Banyak. Tiko sudah sempat bilang juga Parsia. Iya. Iya. Ini kan pejalan kaki juga ini kan Baxia Ya, ini. real world manipulation menurut gue bisa jadi kondisi Iya. kemenangan juga. Iya. Kalau mau dibawakan gift-nya. Tapi harus hati-hati sama yang bisa loncat ke belakangnya aja sih nanti. Tapi tentunya Dan tidak benar. akan mengambil resiko Valentina bersama dengan adanya Fredrin. Nah ini, mungkin banyak yang menginginkan ya untuk melihat Irat bermain dengan Assassin. Oke. Iya kan? Tapi kemarin kita juga udah menimbulkan datanya, Cimomo. Di mana penggunaan Fredrin untuk Irat ini jauh lebih bagus Iya. daripada Irat bermain Assassin gitu. Dia bermain udah sekitar 15 kali ya kalau nggak salah ya. 15 kali main, 12 kali kemenangan. 15 kali main, 12 kali menang, cuman kalah 3 kali. Dan Tapi kalau nggak salah, di saat bermain Lancelot berapa itu? 5 kali main, 3 cuman kali menang 2. menang cuman menang 2. Dan kayaknya kalau nggak salah aku lupa deh dia juga yang memang sempat berstatement kalau memang tank jungler tuh memang lebih bagus karena ada atribut yang dinaikkan kan sebenarnya. Meskipun dari item defense-nya dikurangi. Betul, tapi ada atribut yang memang Buset. didapatkan. Yes, Dan betul. Minotaur sudah ada juga. Yang memang bisa di-copy kali ini untuk Minotaurnya. Bisa diambil untuk Minion Fury-nya menjadi senjata bagi RQ Hoshi. Nongol lagi Audi tuh. Kita bakal kalahin Araki lagi sih. Kita bakal bikin gak lolos playoff. Emang dia. Public enemy jadi gitu. Tapi Seru tau, seru. Karena menurut aku sebenarnya dengan dia berstatement seperti itu ya dia memang membuktikan kalau emang dia punya potensi yang besar. Iya. Untuk membuat itu kenyataan sebenarnya. Betul. Karena kan dia juga udah mengucapkan kan. Kalau itu juga bisa mengganggu konsentrasi lawan. Betul, tapi itu bisa mengganggu untuk konsentrasi player itu juga loh. Jadi mentalnya memang harus benar-benar kuat Makanya juga. pembuktian juga Betul. ya, pembuktian juga. Tapi ya kita tahu lah ya Auditizi adalah Auditizi. Betul. Ini dia udah pernah bahkan mengalahkan romer-romer veteran Yap. yang kita tahu juga. Tapi masuki banning phase yang kedua memang tidak akan ada explore karena gimana pun hero-hero dive seperti Baxia ini bakal kerepotan banget berhadapan dengan Xbox Yap, sendiri. yap. Dia ada short range ya. Yes, dan kalau misalnya ngomongin Baxia untuk Vincent sendiri ya, kok aku ngerasa ini kayak posisinya Super Ken suka banget untuk nge-pick ke arah barat kan, mirip-mirip kan? Ya tapi mereka prefer buat mengambil Baxia ini lebih ke karena memang dibutuhkan Iya. sustain di depan, dia bakal Bener. ngebody semua damage-damage lawannya dia. Sementara ya itu Tortoise Puissance di level yang keempat. Itu kalau gak di geng lebih dari 3 skill, ini gak bakal tumbang deh. Iya. Iya. Dengan adanya chip kayak begini, butuh Benedetta gak sih kira-kira Om untuk player dari Rebellion? Benedetta bisa. Karena setidaknya kan mengamankan, karena kita tahu ya chip kan bisa aja nongol di atas kayak hello I'm here gitu. Tapi di saat kita kejar ke atas, Dia di bawah, hello, iya I'm out. coba kayak wah gue dibohong-bohongin nih gitu. Bisa sih memang buat Benedetta muncul atau Cloud, oke Cloudnya di ban. Karena Kars juga sangat-sangat capable gitu menggunakan satu hero tersebut. Betul, kalau tanpa pun tanpa Benedetta masih ada Arlott sebenarnya buat Iya. Kars juga. Salah satu power hero bagi dia. Arlott. Meskipun kita ngeliat juga Kars ini tidak mungkin spotlight seperti mungkin kalau yang tadi kita saksikan sebelumnya di mana yang pemain dari Bigetron kan dari si XP-nya memang benar-benar kuat banget kan. Tapi Oke. kayak kalau dari Kars ini
dia tuh bener-bener lebih ke balancing sih dengan pemain-pemain dari Rebellion sendiri. Iya, dia lebih menyesuaikan ya. Timing dia untuk nge-zoning tuh bagus juga ya menurut aku dari Kars sendiri ya. Yep. Dan jangan lupakan, Kars ini adalah, setahu dia Esmeralda user juga. Ya. Dia sempat untuk pakai Esmeraldanya, jadi let's see lah. Ini kedepannya bakal, siapa yang bakal dimunculkan juga karena ya itu hari sudah di-ban, kemungkinan untuk hero-hero seperti yang Absorb Shield-nya ini bisa ditunda terlebih dahulu. Yep. Dan Oh, Cici Cici ternyata. untuk Kars. Wah, tahu-tahu keluar Layla nih kan. Waduh. Sebenarnya boleh sih kalau kata aku sih. Soalnya di kemarin juga akhirnya mainnya mid to the late game loh. Iya, kalau memang mau bertahan main lama, itu bisa banget buat dipakai. Tarik ulur mereka Tarik sampai ulur, ke betul. late game ya. Oke, tapi ngelihat chips juga yang diamankan sama RQ ini mungkin kemungkinan akan ada rotasi agresif kah? Dengan ngebawa chips ini kok. Apalagi kan karirnya juga udah ditutup kan. Betul, betul. Mereka bisa coba buat main yang lebih nabrak sebenarnya kan, shortcutnya bisa dipakai buat kesana. Iya. Jadi setupnya ya biarin aja sebenarnya chipnya bisa split push, Oh. kelihatan jalan sendirian tapi tiba-tiba ya Dia TP rame kemana? aja ya, bisa rame aja dia. Oke, tapi sepertinya kali ini Bruna dan juga Lapu-Lapu. Yap, kemarin Don juga berhasil ya dengan penggunaan lapu-lapu Lapu-lapu. ini. Sangat-sangat luar biasa untuk bisa menabrak barisan belakang dari tim-tim lawan. Tapi masalahnya match-up-nya Skylar nih siapa nih? Apakah memang di? Moskov Moskov kah? Moskov kah? Pindah-pindah ayo. Iya, bisa ngikut mungkin Iya. buat teleporternya nanti. Iya, Jadi tim fight-nya masih tetap 5 lawan 5. oke. Oke. Mau kemana? Apakah dengan Moskovnya kembali akan keluar? Atau ada opsi lain? Kalau dibawa ke arah late game juga Moskov sangat amat menyebalkan sih ya. Dan bahkan dia bersinar di late game buat Iya, Moskov attack speed. damage-nya benar-benar sakit, attack speed juga yang cukup, penetration juga. Dan kita akan melihat apakah dari D akan mengamankan Moskov-nya. Dan itu dia kok. Itu dia. Wow. Akan ada Moskov juga untuk late game-nya RRQ, mereka harus berhati-hati. Karena kalau sampai keluar dan selesai item-item dari Moskov, ini late game bisa menjadi surga untuk D. Iya, ini udah wow, cukup berat juga ya sebenarnya ngelihat draft yang dibawakan oleh kedua belah tim. Karena sama-sama punya insurance menuju ke arah late game. Dan di early juga sebenarnya sama-sama kuat. Mereka punya Minotaur, mereka punya Faramis. RRQ mereka punya Chips dan juga Valentina. Ya, tapi Chip tidak bisa memberikan efek heal dibandingkan ini ya. Minotaur. Dengan Minotaur. Benar. Dan efek sisi dari Minotaur kan area yang cukup besar juga. So let's see dengan line up rating 8,1 dipegang oleh RRQ. Tapi Rebellion untuk team fight kumpul mereka, 4-1 mereka kuat banget. Iya. Mereka bisa main tabrak, ada Faramis Baxia. Benar. Dan itulah yang akan kita saksikan dari RRQ dan juga Rebellion draft dari kedua belah tim. Untuk game yang pertama. Yep. Dengan Sewar yang sudah dilakukan sebelumnya. Akan seperti apa lagi match terakhir di hari ini. Best of 3 series tetap kita jalankan. Game pertama tak akan menjadi milik Rebellion ataupun itu akan menjadi milik dari RRQ. Tapi seperti biasa kita mau nanya dulu nih. Rebels, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Ya wes kalau begitu, FBL Arena, mana suaranya? Let's go, ini dia penentuan apakah misi balas dendam di minggu yang ke-6 hari ketiga masih terus berjalan sama seperti match 1-2 atau RRQ mereka nggak punya kesempatan untuk bisa membalaskan dendam itu ke sang banteng biru. Oke, Auditisi dengan emblem tank juga ya. Sama. Bersama dengan Brusco juga bedanya tanpa Wilderness Blessing bagi Auditisi berarti tidak akan ada movement ekstra ya. Ketika dia berada di area sungai dan hutan-hutan. Tapi dia punya extra defense dengan tenacity yang dibawakan. Jadi Minonya bakal butuh effort, butuh sedikit waktu untuk bisa ditumbangkan. Iya. Buset, Vincent udah sampai atas saja tuh udah sekarang. Kita lihat akankah ada abis Walker tadi yang mau maju ke area depan. Tapi ternyata Brusco hadir guna untuk bisa memberikan perlindungan. Tapi Brusco, iya tempel dinding dulu. Sabar. Aku adalah dinding. Masih bisa untuk tarik ulur aja ya, ngepok aja dari Brusco dan juga Auditizi. Sementara ini debut pick untuk Chips akhirnya muncul. Impel Indonesia Season yang ke-13 kok. Yang dipergunakan oleh Brusco tadi ya, untuk debut dia sendiri. Sedangkan ya kita tahu bagaimana dia membawakan Moskov. Di awal dia bawain Moskovnya, dia 0-2 dulu, tapi di endingnya dia 7-2. Buset, dan sekarang ada 3 player. Vincent masih sangat tebal.
Walaupun tadi sudah terlihat ya ada magical damage yang masuk ke dalam tubuhnya tapi cukup santai, cukup slow. Ya. Walaupun harus pulang dulu. Dan ini dia untuk tim fight yang memang dengan kehadiran dari Chip bakal cukup berbahaya bagi Rebellion kalau mereka mau start tim fightnya karena bisa saja nih ya. Ada portal-portal yang bisa dibuka, ada shortcut yang bisa dipakai oleh Chip. Wah, Vincentnya langsung hadir ke area depan tapi sekarang Kars dan juga Swelo mereka mulai bergabung dan turtle-nya berhasil diamankan langsung tapi Vincentnya terjebak sendirian di area depan terlihat. First blood-nya menjadi milik pemain Araki tapi Dotnya pun menjadi korban. Bahkan untuk sekarang Swelo-nya harus pulang dengan sedikit SP tersisa di dalam tubuhnya. Dan Purple Buff bisa saja diambil oleh RRQ. Iya, pertukaran yang dimana memang Vincent tumbang, tapi Rebellion berhasil untuk mendapatkan objektif pertamanya kok Wawa. Oke, dan Araki mereka tidak bermain terlalu agresif karena melihat mereka juga sudah menggunakan Retribution. Iya. Jadi mereka tidak memaksakan sekarang. Betul. Memilih untuk mundur aja, main lebih safe. Main lebih bijak juga sih aku bisa bilang karena Rebellion mereka bisa aja ngempuk lagi, memberikan poke damage yang begitu besar. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy S24 series kok. Ya masih tetap sama ya dengan 4 talent kali ini. Iya, 4 suara banding 2 suara. Oke. Pulung dan juga Eterna mengarah ke arah Rebellion Zion. Oke, ya. Saya cukup hari ini bersama dengan Rebellion. Sama Eterna tadi tuh. Sama Eterna berdua ya. Iya. Oke. Audi mundur lagi. Ya, ini cuma ngepok aja, tarik ulur terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu nanti mungkin adanya pergerakan atau rotasi dari seorang Chip karena Brusco-nya udah level 4 nih. Iya, dan sebenarnya bahayanya dari RRQ sekarang karena mereka cukup lama menunggu juga ya. Power dari Moskov nih yang takutnya tiba-tiba nge-spike aja. Begitu dia selesai itemnya dia. Karena dari tadi mereka masih belum team fight juga belum join buat Moskovnya. Dan itu bahaya banget. Karena sampai dengan item yang diselesaikan nanti, let's see. Oke, masih belum ada corrosion, masih dengan plus 26 gold saja, masih tipis dan masih bisa diimbangi oleh si Skylar. Dan Haskell untuk item Skylar pertama ya. Yep. Sementara dari D masih on progress tentunya untuk dari itemnya sendiri. Tapi untuk pressure poke-nya masih ada juga sih dari D untuk di landing gold-nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu terpressure banget dari D sendiri. Dan Skylar bahkan bisa dibilang nggak terlalu sebanding jauh bahkan dari segi level dibandingkan dengan D. Ya masih imbang ya dan Masih lebih imbang. ke Skylar sebenarnya yang ngasih pressure juga. Karena kelihatan tadi D-nya stay di bagian dari taratnya dia. Nah, dan tentunya Nichols of Durance untuk Clay lebih respect dengan Life Rage tapi Brusco. Yep, ada sebuah pertempuran kah karena sekarang Audinya mulai maju ke bagian depan. Coba lihat Minua Fury yang dikeluarkan pula. Tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Moskov udah hadir pula ke area tersebut. Untungnya masih ada Netherlands tadi udah langsung dikeluarkan pula oleh Clay. Tapi Brusco-nya malah menjadi korban, Vincent yang menjadi orang terdepan dan malah menjadi korban tapan pula. 1-1 sejauh ini. Wow, dan Vincent tumbang ketika turtle-nya muncul ke Wawa. Wah itu rame banget ya, shortcut yang dibuka tiba-tiba 5 lawan 5 juga karena ada yang join tadi. D juga bisa join Iya. buat fight-nya. Sama-sama bisa teleport juga ya dari kedua Betul. marksman sendiri karena kita tahu Spear of Destruction dari D bisa menghantarkan dia menuju ke arah manapun ketika berkena ke arah lawan. Ya dan sudah ada langsung swap lane juga yang dilakukan oleh D. Langsung menuju ke bawah. Nih iratnya numpang farming ya bang ya. Sakit banget Skylar. Skylar lumayan berasa ya. Karena lagi-lagi kan pasifnya juga lumayan ya dari Bruno. Yep, ada 3 player seperti ya di area atas. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu otak yang ada di area ini. Tapi Karsia udah mengatakan satu vengeance. Dan gagal seperti itu bisa mempertahankan diri dan juga otak malah 2 player yang dimiliki oleh Rebellion pun hancur langsung begitu saja. Tapi di area tengah seperti yang mereka mengatakan satu wave minion dan masih gagal untuk Rebellion. Keuntungan untuk RRQ. Wow, 2 pemain tumbang di area atas dan bahkan RRQ juga mendapatkan turret di area atas kok. Ini keuntungan sejauh ini di menit yang kelima. Yap, yang sepertinya tadi ya, 3 melawan 2. Tiba-tiba ada Brusco juga yang join tim fight-nya. Iya. Jadi 4 melawan 2 untuk di area topnya. Tapi sejauh ini D yang belum tersentuh sama sekali juga. Ya itu juga bahaya sih menurut Bener, aku. kita belum melihat bagaimana potensi untuk D nantinya bisa nge-spam semua basic damage dia. Kalau masuk ke mid game. Kalau sudah memiliki item juga. Jadi sementara waktu dari RRQ Hoshi mereka sudah cukup unggul. Sekarang mereka bisa mempertahankan atau mencoba untuk mempertahankan tempo yang sudah mereka dapatkan. Iya, asal mereka mungkin harus main dengan strategi yang cukup matang ya. Apalagi mereka membawa chips juga. Yang dimana bisa membuka gate-nya untuk membawa pasukan-pasukan dari tim RRQ. Di sini ketika mereka mau melakukan pick off satu pemain dari Rebellion. Sementara D masih cukup aman. Dan belum ada juga kelihatan pergerakan dari RRQ untuk bisa lebih memfokuskan gimana caranya mereka men-take down D. Yap, dan ini dia D yang memang sudah mulai tampaknya bakal difokuskan sih buat nangkep D-nya ya. Ya,
Karena Baru sejauh dibahas. ini dia cukup sehat-sehat aja di bagian bawah. Iya, dan sepertinya mereka pun harus merelakan lagi satu otot yang ada di bagian bawah, tapi ternyata tidak. Karena D-nya pun hadir kembali dengan satu Abyss Walker dan Skylar masih ingin mencoba. Sekali aja ngepok ya. Iya, Karena tipis aja. posisinya tidak ada minion yang berjalan. Dan keberadaan dari pemain-pemain Arceus sekarang udah mulai masuk di area Buset battle. dah, itu langsung saja ya dikeroyok habis-habisan dan Vincent sepertinya tidak akan bisa bertahan dengan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya dan Turtle harusnya akan menjadi milik dari RRQ utama di bagian tengah untuk pergerakan dari Skylar begitu pria untuk bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dan Suelo harus mengaktifkan dari Netherland karena satu itu terakhirnya berhasil dihancurkan RRQ menggila. Wow, dan lihat Skylar. Sulit banget untuk disentuh oleh pemain-pemain dari Rebellion dan Irat. Bertemu dengan Kars kali ini. Sementara pergerakan dari Suelo dan juga ODTZ mulai siap untuk membackup. Yap. Kars dengan poking damage dia dengan Yoyo Blitz yang sudah dipakai juga tapi memang terlalu tebal tadi bagi Irat. Dan kelihatan memang kan waktu Irat lagi ada di bawah, ini kelihatannya Turtle bisa di start dengan cukup aman bagi Rebellion. Tapi tidak, karena dengan kehadiran dari chip shortcut yang dibawakan membuat tim fightnya langsung timpang. Iya. Menang dari segi jumlah pastinya ya. Menang kuantitas. Untuk dari RRQ. Dan sekarang sebenarnya udah dapetin beberapa item attack speed aku kalau nggak salah ngeliat ya. Apalagi dengan golden staff di tangan. Tentunya ini cukup sepertinya. Tapi damage-nya sepertinya masih harus dikolektif lagi dari beberapa item yang dibutuhkan oleh D. Waduh, Vincent langsung merubah arah ya. Sangat berbahaya apabila mereka memaksakan tadi pertempuran tersebut dan Skylar mendapatkan begitu banyak makanan dan juga asupan nutrisi yang begitu indah. Hingga membuat dirinya sangat-sangat cepat untuk bisa membeli item-item yang dia inginkan. Perbedaan networknya cukup jauh juga sih dari kedua belah gold laner ya Kowawa. Yep. Kelihatan dengan Coruscant saya tentunya untuk memang dua item sudah jadi tapi di sisi lain. Iya. Oh, Brusco. Oke, Karsnya tertangkap basah. Bisakah Kars kabur dari yang tersebut? Karena untuk sekarang Karsnya pun langsung dikejar dalam kehabisan. Kars tinggal nama. Hanya tinggal nama. Dan itu dia, Brusco. Akhirnya di minggu yang ke-6 ini udah mulai terlihat ya Kowawa. Yep. Gimana cara tempo permainan dan bahkan playstyle yang akhirnya cocok dengan pemain-pemain RRQ. Ya mereka lebih sinkron ya. Iya, lebih sinkron sekarang ya. Oke. Kayaknya dari segi komunikasi juga udah mulai membaik untuk RRQ sendiri. Menit yang ke-9, RRQ saat ini lagi mendominasi dari beberapa objek. Tapi Oke, langsung saja bertemu dengan ada satu Abyss Walker dan juga Spiro Miseri. Bisakah dia mempertahankan dirinya karena Donnya pun masih sangat kuat. Malah untuk sekarang Brusco-nya pun udah mulai hadir. Sedikit lagi yang tersisa dan menjadi korban dia tersebut. Tapi untungnya dia berhasil menarik ke arah dua player dan sekarang ada dalam di area dari Lordnya. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut karena Skylar masih berpeluang untuk bisa mendapatkan Lord dan juga membantu ke arah Irat. Iratnya masih tetap stay dan Lord menjadi milik dari RRQ. ini menurut aku impact dari chips terlalu besar sih Betul. kok. Chip yang tadinya ada di bawah, dia nge-backupin dulu Donnya. Tiba-tiba ada di atas lagi. Untuk initiate, untuk mengusir pulang pemain-pemain Rebellion. Wow, gila impactful banget. Ini kenapa alasannya kenapa chip di ban? Iya. Dan sekarang debutnya memberikan impact yang begitu baik untuk RRQ dengan keunggulan bahkan network 5.700 di tangan dari tim RRQ. Di menit yang ke-10, Irat. Oke, itu dia di area atas sakit banget kehilangan begitu banyak HP dalam tubuhnya dan Irat parkir dulu. Skylar makan terus. Skylar harus hati-hati juga ya karena dia bisa menemukan damage meskipun itu masih belum punya DHS dia. Belum ada Demon Hunter Sword, baru Golden dan Correction tapi sudah mulai berasa dari Iya, damage-nya. udah mulai berasa juga. Dan dengan text kan juga sebenarnya udah didapatkan dari Golden Staff ya. Yep. Dan kita masih melihat bagaimana RRQ progres mereka akankah naik untuk menabrak sekarang. Yap, sementara itu ada satu konsil seperti yang sudah diaktifkan. Seperti apa lagi setup yang akan langsung dibangun oleh pemain Daraki. Tapi didorong tadi dengan satu Spiro Miseri. Karsnya numpang lewat di area belakang. Ada Don yang langsung berhadapan pula dengan Kars. Tapi Clay mundur lagi. Oke, Skylar terlalu kuat. Meledak tadi, D-nya langsung terkena instant damage. Apalagi Windtalker yang tadi juga udah selesai ya. Sebelum base turret di area bawah itu pecah. Jadi dari segi item tentunya Skylar yang unggul dengan 4 item akan lebih start memberikan damage sakit daripada D. Yap, dan sekarang Kars lah tujuan mereka. Karsnya langsung saja dihajar dengan pergerakan Don yang sudah mengaktifkan tadi ke arah Brave Fighter-nya. Suelo mulai maju ke bagian depan. Seperti apa lagi defensif yang bisa mereka bangun. Tapi D-nya sudah aktif kembali dan RRQ harus berhati-hati. Spear of Destruction dikeluarkan tapi nggak kena ke arah siapapun. Wow, dan RRQ mereka memutuskan untuk bermain lebih disiplin. Tentunya cukup dengan 2 base turret saja yang pecah di area mid dan juga di area bawah.
Dan selanjutnya mereka akan menunggu objektif Lord yang kedua. So far, RRQ mereka cuma perlu bermain lebih disiplin aja. Mengambil semua objektif yang dimiliki oleh pemain-pemain Rebellion, semua jungle dimakanin. Dan sehingga ini membuat perbedaan levelnya akan semakin jauh lagi nantinya. Ya, dari Irat yang sebentar lagi akan menuju ya ke level 15 juga. Dan ini RRQ akan bisa berada di mana-mana berkat kehadiran chip. Teleporternya kan bisa tiba-tiba bawa semua tim fight-nya mengarah ke menang kuantitas buat RRQ-nya. Dan juga sekarang secara level atributnya juga sudah mulai dipegang oleh RRQ. Lihat Skylar udah 10.000 sendiri. Kaya banget ya. Kayak banget. 10.000 banding 7.200. Oh iya, tapi perbandingan itemnya tadi terlalu banyak juga sebenarnya. Dan kalau kita melihat juga memang karena Brusco dan juga Iratnya bawa Concussive Blast, jadi aku merasa mereka sebenarnya masih memiliki sedikit damage juga sih dengan adanya Concussive ini. Tapi ya pergerakan dari pemain-pemain Rebellion ini yang harus mulai berhati-hati. Rotasinya gak boleh sembarangan masuk ke dalam rumput sih. Iya. Jangan sampai buka rumput terus tiba-tiba ada isinya nih satu hero nih. Karena langsung bisa dibuka juga. Ada chip yang memang selalu bersiap nih chipnya ya. Kalau dia pilih Y-Walk-nya dia, itu terowongannya dia. Biasanya di posisi-posisi belakang bukan yang di hutan musuh. Iya. Cuma Rebellion tetap berani ya. Coba, mereka tetap berani menampakkan wujudnya di area dari Lord loh. Oh keluar chip. Mereka masih ingin bersaing tapi chipnya ada tersebut. Brusco menjadi orang terdepan tapi Irat hadir pula untuk bisa memberikan backupan. Lordnya belum ke reset. Swallow hadir dengan Ghostbuster yang udah dia miliki di Karsnya. Mencoba untuk bisa menghantarkan beberapa damage tapi ada konsel tadi udah langsung diaktifkan. Spirit of Destruction dan gak kena siapa ada pertempuran kembali terjadi. Dalam udah langsung dikeluarkan. Namun tuh sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dan Rebellion tapi Vincentnya berhasil dibekuk dan dihancurkan. Swallow berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut dan Audi berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mencoba untuk bisa ngebaik tapi beberapa salah. Saya sekarang Dinya langsung dikejar dan habisan. Masih ada Brusco yang mencoba untuk bisa mengejar dan juga masih ada beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ untuk bisa menghancurkan Rebellion. Oh, dan sekarang Super Minion udah mulai bergerak masuk ke area mid-nya. Oke, kita lihat seperti apa perjuangan dari D untuk bisa mempertahankan satu base utamanya dan Lord muncul. Rebellion masih selamat. Wah, lihat di posisi belakang Swallow. Oh, oke. Swallow pun langsung hilang. Namun untuk kali ini tidak ada wave minion. Beberapa saat lagi baru akan muncul. Spirit of Destruction sudah mulai terlihat. Vincent yang mundur kembali. Masih ada wave minion di area tengah dan juga di area bawah. WON di dalam tubuh dari D. Attack speed yang sudah begitu tinggi juga dimiliki oleh Moskov. Namun Irat yang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Belum ada gebrakan yang langsung dilakukan oleh beberapa pemain ini. Tapi Don yang menjadi orang terdepan dengan Brave Fighter yang udah dikeluarkan pula. Mereka semua masih bertahan antara Rebellion dan juga RRQ. Wow, Rebellion masih bertahan kali ini di menit yang ke-14. Tapi menurut aku ini keputusan yang bijak untuk RRQ. Karena Clay nggak punya satu buah Netherrealm, udah pasti belum di copy. Dan yang pastinya juga kayaknya beberapa skill yang dimiliki sama pemain-pemain RRQ ini udah kepake semua. Untuk ngejar ke arah pemain-pemain Rebellion. Dan memang Swallow tadi berhasil untuk di-delay pula dan bahkan dia tumbang. Iya. Tapi dia masih punya pasif untuk cepat bisa nge-backupin teman-teman yang lain juga. Dan luckily di sini bagaimana Lordnya masih bisa di-secure oleh Rebellion, namun tidak dengan 3 hero yang harus tumbang. Tadi Irat kayaknya nggak pakai retry-nya sih kalau aku nggak salah lihat tuh di reply. Oke, dan But it's lagi-lagi. okay. Ini At masih least- harus defense. Yap, ada trade juga yang tadi didapatkan ya oleh RRQ meskipun mereka nggak berhasil untuk mendapatkan Lord keduanya. Dan buying time kembali kali ini reset untuk kedua belah tim di menit yang ke-15. Ingat, ini late game, dia punya potensi yang besar juga. Betul, tetap harus hati-hati ya, karena ini Moskov yang dilawan juga. Satu kesempatan, Spare of Distraction kalau memang bisa kena ke belakang tanpa ada pengawalan. Wah, itu akan menjadi satu free kill buat dia. Ya dan kadang kita nggak sadar dengan damage dari Moskov yang emang masuk ke arah kita kan. Karena damage-nya juga tembus gitu loh. Tapi sekarang Karsnya dikit banget tuh SP tapi masih ada regen yang sangat besar. Oke, dan sekarang sepertinya bakal berfokus untuk mendapatkan turret base di area atas. So 3 super minion akan berjalan di 3 lane. Yap, sejauh ini juga defense dari Rebellion, mereka baru kehilangan base turret, masih ada base mereka yang belum bisa dipecahkan. Namun sejauh ini, gold ini advantage-nya semua dipegang RRQ Hoshi. Wind of Nature di tangan D, respect tentunya. Dan juga sudah ada di Moon Hunter Sword. Ya bahkan ada Queen Swing ya, yang dipegang oleh si Don. Ini jarang, udah item-item yang jarang ini kelihatan. Tapi ya Queen Swing tetap merupakan salah satu item yang cukup bagus karena akan menambah resistance yang dimiliki oleh lapu-lapu. Yap, dan Lord yang ketiga nih. Ini kalau misalnya Lord kedua aja Rebellion berani untuk invest, aku rasa Lord ketiga harusnya mereka lebih siap. Apalagi menuju ke arah late game ya. Perbedaan network ini tidak akan terlalu berimpact, terlalu banyak. Plus ini udah sama-sama level 15 kan. Iya. Makin 50-50 lagi Lih.
Dan bahkan D kan bisa di mana-mana, dia bisa split push. Iya. Terus nanti joinnya ya udah Spear of Destruction. Nah, sayangnya tadi yang lure kedua tuh Spear of Destruction-nya nggak kena. Iya betul. Nah, kalau karena mungkin akan ada trade sedikit dari Rebellion, tapi Yap. kali ini Oke, siapa yang akan mendapatkan lot tersebut dan untungnya Kena. RRQ akhirnya berhasil kali ini, tapi ada Minion Fury udah langsung dikeluarkan terkenal langsung ke arah beberapa players. Coba lihat seperti apa lagi saat akan langsung dihasilkan, tapi Brusco-nya terjebak di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh Rebellion dengan tempat berbeda. D-nya masih berjuang untuk bisa memberikan damage ke arah tubuh dari Don, tapi D-nya pun terjebak sedikit lagi yang terjadi. D-nya pun masih berhasil sama dan juga kabur ke tempat yang berbeda. Untungnya kali ini RRQ Base. belum ada yang tumbang pula, tapi base-nya terbuka dengan begitu bebasnya. D-nya pun masih sempat untuk bisa menghancurkan karena wave minion. Coba lihat attack speed yang bisa dihasilkan tapi tempat yang lain. Vincent pun menjadi korban. wow, Rebellion diporak-porandakan. Teamfight yang memang sempat terpisah dan bahkan cukup peka terhadap minimapnya, tapi kali ini Yap, ini dia. Seperti apa lagi? Lord akan masuk lewat tengah, tapi D-nya hancurlah sudah, pupuslah sudah. Ada dua Netherrealm yang tersebut. Game pertama, RRQ. wow, RRQ kembali dengan performa mereka yang begitu luar biasa di game yang pertama. Lepasnya Chips dan debutnya Chips kali ini memberikan hasil yang begitu baik untuk RRQ. Rebellion meskipun sudah memasuki menit ke berapa tadi, 17 ya kok, masih nggak bisa dapetin space. Iya, cukup sulit tadi untuk D bisa mendapatkan point kill juga karena dia berhadapan dengan lapu-lapu yang bisa nge-regen shield-nya tadi. Spear of Destruction itu kena ke Don. Iya, dan Iya, masalahnya dia kan? ketemunya sama Don. Sama Don. Dan Don tentunya sudah semakin tebal, sudah semakin sustain, ya kan? Dia, Iya. Plus dia punya Queen Swing juga tadi untuk damage reduction. Itu tadi Skyler ya kelihatan satu bar HP lah, hampir tumpah, udah tipis banget, 1 pixel HP. Tapi lagi-lagi Haskell. Ada Haskell yang menyelamatkan lagi, bisa kembali mengisi buat bar HP-nya. Dan RRQ memperlihatkan tim play mereka dengan menggunakan chip tadi, portal yang bisa ada di mana-mana pemain-pemain mereka. Wah, melihat Lemon tersenyum. Sepertinya Gokil. memang hasil yang sudah diharapkan ya. Tentunya untuk game yang pertama. Tapi Rebellion, menurut aku sebenarnya draft mereka juga not bad. Ya, Karena mereka juga sempat membawakan Minotaur, Paramis. Tapi masalahnya lagi-lagi ini mungkin karena pergerakan Chips, rotasinya Chips ini yang tidak diduga-duga. Ya, dan terlalu cepat ya. Terlalu cepat juga. Betul. Backupnya ini bisa datang kapan aja. Ya, mobilitasnya juga yang tadinya kelihatan di bawah, itu tiba-tiba bisa join team fight ya, di Lord, di Turtle. Itu yang benar-benar merepotkan. Yang tadinya kelihatannya ada dua nih pemain RRQ di bawah. Iya, Mereka dan- mau engage di objektif gak bisa. plus Iya. terlihat juga ya pemain dari Rebellion kayaknya kekurangan damage juga ya. Karena dia tadi beberapa kali teamfight kayaknya nggak ada banyak banget. Nggak ada yang menghasilkan point kill Point gitu. kill Iya. ya. Mereka sering banget 5 lawan 4, 5 lawan 5. Yep. Tapi nggak ada trade yang berjalan dari pemain-pemain Rebellion. Dan player of the game kembali ke Skylar. Yep, tanpa tersentuh kali ini ya, 507 KDA. Bruno dibawakan oleh Skyler tadi, damage yang diberikan juga tergolong sangat besar. Dengan item advantage yang sudah dimiliki terlebih dahulu oleh Skyler. Yes, 507 tidak tumbang sama sekali. Yep. King Skylar. Dan Haskell, Haskell ya. Berserker, Melvick tadi, dan bahkan tadi ada Windtalker juga ya. Yang kelihatannya di mungkin bisa survive, tiba-tiba kena critical hit. Wah itu. Dari Bruno langsung Itu hilang. kaget banget sih. Iya. Itu kaget banget. Karena pas banget Windtalker-nya udah jadi tuh. Iya. Dan tentunya kita melihat highlight di game yang pertama. Oke. Di game yang pertama memang kelihatan banget bagaimana tempo permainan dipegang oleh RRQ. Mereka bisa kehilangan objektif tapi tidak untuk tim fight demi tim fight yang selalu berhasil dilakukan oleh mereka juga. Kuantitas, itulah keunggulan bagi RRQ Hoshi kali ini. Game yang pertama mereka bisa ada di mana-mana bermunculan berkat chip yang bisa nge-backupin di bagian belakang. Shortcut Y-Walk dari chip ini membuat arah tim fight yang seakan-akan jumlah RRQ kalah, tapi tiba-tiba jadi imbang atau bahkan unggul. Iya itu mungkin yang lagi 1v1 atau 1v2 lupa jadi ada temennya. Atau rame gitu Atau ya. rame ya kan. Dan lagi-lagi memang rotasi chip ini sulit banget untuk bisa di-expect sih. Yap, Nah ini kalau nggak salah di sini nih kok. Yap, Nah yap. nih, Sekali lagi, Meledak. dar. Dar. Itu dia, itu memang damage yang besar banget. Dan itu sama pasifnya sih critical tuh. ini sebenarnya Swelo memang ditunggu. Dia recall, dibiarin dulu, baru dia di-hit tadi sama Don. Jadi dikejar biar gak pulang, tapi ternyata memang gamenya masih belum bisa di-end. Apalagi kan masih ada pasif dari Swelo. Dia masih bisa untuk cepat melakukan respawn. Dan hit itu kena Spear of Destruction-nya, tapi kenanya ke Don. Don-nya juga tebel banget ya. Bisa survive dan untuk bermain secara front to back
ternyata Skylar masih sanggup untuk berlari di belakang loh. Gila, dan Donnya berani banget masih untuk one-on-one sama dia. Iya. Karena sulit banget juga dia untuk berurusan dengan satu player aja. Dia tadi kan ketemunya sama Don terus gitu. Iya, tebel. Selama asal D-nya nggak ikut join T5 5 lawan 5 sih. Kayaknya masih cukup aman ya dari Arakia sendiri. Ya, dan dia juga kan tipis sebenarnya ya, karena dia full item attack. Benar. Ya, dan itu kalau sampai dia tumbang ya damage-nya habis buat Yes. Rebellion. Itu tadi selesai langsung. Makanya dari tadi juga untuk berhadapan dengan Don aja itu udah makan waktu sekitar 10 menit sendiri kayak tadi. Lama ya. Lama banget dengan kelakar. Temennya kan butuh backupan juga ya gitu loh. Iya. Iya. Tapi sengit banget ya buat game yang pertama tadi. Bahkan Lord, 3 Lord untuk bisa mengakhiri game yang pertama tadi. Dan cuma 2 poin kill loh. Ya, Clay 309 aja bermain agresif banget Clay. Dan kelihatan juga sebenarnya Vincent kan 3 kali dead tuh di awal. Itu nggak dikasih space untuk main sama sekali Vincentnya. Yep. Ketinggalan dari segi level ya kan. Dan tiba-tiba bisa keculik sama posisi dari Chip yang bisa TP kemanapun. Ya itu dia yang bahaya banget sih buat chipnya. Full assist Chip. Full assist, betul. Skylar juga tanpa dead tadi, Clay tanpa dead, Irat juga tanpa dead. Di Fredrin masih menjadi kuncian bagi Arky Hoshi untuk bisa mendapatkan objektif. Wah, Clay pun nggak tumbang loh kalau wah. Betul. Main agresif banget juga buat Clay-nya. Dan enaknya ya mereka bisa mengcopy kan. Karena kita tahu siapa yang Iya. terakhir menggunakan Netherrealm. Biasanya di sanalah keunggulan untuk tim tersebut. Apalagi lagi posisi menang item ya, menang jauh banget dari segi damage juga. Udah pasti ini Netherlands bakal jadi jaminan terakhir tentunya. Yep. Dan Rich Guy by UBS Gold kok. Oke, bakal ke Skylar. Sekaligus untuk the carry ya bagi dia. Meskipun single target. Volley shot diberikan dari Bruno. Tapi single targetnya ini ya kalau memang kena ke target yang spesifik seperti D ini akan membuat Arky Hoshi langsung unggul jauh karena kalau kita melihat damage-nya hanya terpusat pada D. Ya. Siapa lagi yang bisa kasih damage selain D? Suelo kali ya. Tapi Suelo pun dikejar-kejar juga dan Iya. Suelo jarang ada chance untuk bisa ada di samping pemain Arky Hoshi.